Metode Agile memiliki prinsip yang termasuk ke dalam 12 Agile Principles. Apa saja 12 Agile Principles? Selengkapnya akan kita bahas pada video kali ini. Halo rekan-rekan, di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai pengertian dari metode Agile, kelebihan dari metode Agile, dan juga Agile Manifesto. Dari keempat nilai Agile Manifesto yang sudah dipelajari sebelumnya, nilai Agile ini dapat dijabarkan ke dalam 12 prinsip, yang termasuk ke dalam Agile Principles, beserta contoh yang dapat kita terapkan di dalam dunia kerja. Prinsip pertama yang termasuk dalam Agile Principles yaitu kepuasan klien. Pada prinsip ini, developer akan bekerja secara terbuka dengan melaporkan progres proyek secara iteratif dan mempersilahkan klien untuk memberikan keputusan, masukan, ataupun perubahan kebutuhan terkait proyek. Dengan itu, klien akan yakin dengan kualitas dan hasil kerja developer. Kedua, memberikan delivery berupa software secara rutin dalam jangka waktu yang singkat. Pada tiap iterasi, developer akan melakukan delivery hasil kerja proyek yang telah dibagi menjadi beberapa bagian kecil di awal perencanaan proyek. Contoh dari prinsip pertama dan kedua ini yaitu tim ruang kerja selalu memperbaharui dan melaporkan progres pekerjaan melalui Microsoft Project Online atau melalui email kepada klien agar terciptanya kolaborasi. Prinsip ketiga yaitu developer Agile harus mampu beradaptasi dengan segala perubahan tersebut dan siap mengganti rencana jika rencana tersebut sudah tidak sesuai. Contohnya, rekan-rekan dapat merubah durasi proyek. Seperti yang sudah kita bahas pada video-video sebelumnya, durasi pengerjaan proyek dapat kita ubah dengan cara yaitu memilih menu project, lalu pilih project information. Rekan-rekan dapat mengubah durasi proyek dari tanggal mulai mengerjakan proyek dan tanggal selesai mengerjakan proyek. Prinsip keempat yaitu client dan developer harus bekerja sama selama masa proyek hingga proyek itu selesai. Dalam Agile Development, client termasuk bagian dari tim. Client membantu developer dalam pengembangan proyek dengan memberikan informasi seputar kebutuhan proyek dan keputusan penting terkait. Keterlibatan client ini dapat membantu keberhasilan bagi proyek. Prinsip selanjutnya yang kelima yaitu lingkungan pengembang proyek harus memiliki suasana yang motivatif dengan cara memberikan dukungan dan selalu mempercayai anggota tim untuk dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan benar. Prinsip keenam yang paling efektif dan efisien yaitu dengan melakukan komunikasi tatap muka. Komunikasi yang berjalan akan lebih mudah dan lancar serta membuat kita bisa memberi lebih banyak informasi. Contoh dari prinsip ini yaitu dengan menyelenggarakan meeting secara langsung terkait proyek, baik meeting internal antar tim ataupun meeting eksternal dengan klien. Ketujuh, tolak ukur utama kemajuan suatu tim yaitu melalui perangkat lunak yang bekerja. Sebagai contoh, rekan-rekan dapat menggunakan software yakni Microsoft Project untuk membantu mengerjakan sebuah proyek besar. Selanjutnya, prinsip ke-8 yaitu keuntungan terbesar dari metode Agile adalah dapat mengetahui waktu yang dibutuhkan untuk sebuah proyek. Tim pengembang akan menghasilkan estimasi waktu dan menghindari deadline. Dengan menggunakan software Microsoft Project, rekan-rekan dapat melihat durasi pengerjaan proyek. Caranya yaitu pilih menu project, lalu pilih project information. Dari tabel tersebut, pilihlah menu statistik yang ada di bagian kiri bawah. Dari tampilan ini, kita dapat melihat durasi pengerjaan proyek, yaitu kapan proyek tersebut dapat mulai dikerjakan dan selesai dikerjakan, lama pengerjaan proyek, dan juga biaya yang digunakan untuk mengerjakan proyek tersebut. Prinsip ke-9, kita diharapkan untuk berkembang dan membuat kemajuan. Kita harus terus belajar setiap hari karena industri bergerak dengan sangat cepat, sehingga akan meningkatkan agility. 10. Hal penting lainnya yaitu dengan memaksimalkan jumlah pekerjaan yang belum dilakukan. 11. Tim dapat mengelola diri sendiri untuk mengerjakan suatu task di mana setiap anggota memiliki peran, tidak diberikan atau dipaksakan, namun akan bekerja sama kembali untuk mengerjakan task secara bersama-sama.
Contoh prinsip ini yaitu kita dapat melihat pada saat pengerjaan infographic content curation. Sumber daya atau resource yang dibutuhkan adalah seorang content analyst. Sedangkan pada saat melakukan development infographic, resource yang dibutuhkan adalah graphic designer. Namun saat pengerjaan review internal infographic, content analyst dan graphic designer bekerja bersama-sama untuk mengerjakan task tersebut. Prinsip terakhir yaitu secara berkala, tim pengembang akan mengevaluasi mengenai bagaimana cara untuk melakukan pengembangan yang lebih efektif dan kemudian menyesuaikannya dengan cara kerja tim tersebut. Hal ini mungkin memerlukan beberapa siklus development, namun tim akan bekerja secara harmonis. Nah, inilah 12 Agile Principles yang telah kita bahas. Pada video selanjutnya, kita akan membahas mengenai bagaimana alur kerja dalam metode Agile. Sampai jumpa rekan-rekan.